Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar kamu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan memulai pelajaran kita masih tetap mengenai analisis transaksi dan jurnal umum ya. Jadi pelajaran ini hanya mengulang kembali karena dari tugas-tugas yang sudah kamu berikan kepada ibu masih banyak sekali kesalahan-kesalahan ya, mungkin masih belum dimengerti. Karena itu ibu ulang kembali. Kamu perhatikan agar ketika ujian nanti kamu bisa lebih mengerti ya. Di sini ibu akan beri satu contoh analisis transaksinya. Ini ada transaksi yang ibu kasih, kamu perhatikan. Ini dia. Analisis transaksi dari Tuan Renaldi ya. Jadi transaksi ini nanti akan kita analisis kembali dan kita akan buat jurnal umumnya. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis transaksi, pertama sekali kamu harus mengingat kembali apa yang sudah ibu ajarkan mengenai analisis debit dan kredit ya. Bagaimana cara mendebit atau mengkredit analisis transaksi tadi itu ya. Masih ingat kan? Yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di mana harta bertambah di sebelah debit, berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Sedangkan utang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Begitu seterusnya. Ya, modal, pendapatan, beban, dan seterusnya. Itu harus kamu ingat agar dalam menganalisis suatu transaksi kamu tidak kebingungan. Ya. Baik, karena itu kita mulai ya. Bagaimana cara menganalisis transaksi ini? Kita lihat soalnya berikut ini. Januari ya, Januari tanggal 1. Perhatikan di sini, pada tanggal 1 Januari ada transaksi di sini. Transaksinya adalah Tuan Renaldi menyetorkan uangnya sebagai modal awal perusahaan transportasi yang diberi nama CV Kopsis Transport sebesar 300 juta rupiah. Jadi di sini Tuan Renaldinya menyetorkan uang ke usahanya. Nama usahanya apa tadi? Ini dia, CV Kopsis Transport. Jadi dalam pencatatan ini kita harus pisahkan, yang mencatat ini sebenarnya siapa? Yang mencatat di sini pribadi Tuan Renaldi atau CV Kopsisnya ya. Jadi yang mencatat di sini atau yang membuat analisis transaksinya adalah ini, CV Kopsis Transport, bukan Tuan Renaldinya, bukan pribadi Tuan Renaldi, tetapi CV-nya ini, usahanya ini yang membuat jurnal umum ini nanti atau analisisnya ini. Ya. Jadi kita pisahkan seperti ini dia. Kita pisahkan dia antara Tuan Renaldi dan usahanya. Usahanya tadi namanya CV Kopsis Transport ya. CV Kopsis Transport. Jadi di sini tadi katanya Tuan Renaldi ini yang menyetorkan uang ke CV ini. Maka kita mencatat dari CV ini. Jadi CV ini yang mencatat ya. Catatannya apa? Ini dia. Karena Tuan Renaldi menyetorkan ke CV ini atau ke usaha ini, maka apanya CV ini yang bertambah? Otomatis yang bertambah adalah uangnya, karena dikasih Tuan Renaldi, ya. Berarti kasnya atau uangnya, uang dalam akuntansi kan kas kan? Maka kasnya akan bertambah, ya. Kita coba analisis di sini ya. Kita buat analisisnya. Ini dia. Analisis transaksinya untuk Januari tanggal 1 yaitu kasnya CV Kopsis tadi akan bertambah ya, akan bertambah. Di mana kas bertambah? Karena kas ini termasuk harta, maka harta tadi bertambah di mana Ibu bilang? Harta bertambah di debit. Harta bertambah di debit sebesar 300 juta. 300 juta tadi dikasih Tuan Renaldi kan? Oke, selain kasnya, apa CV itu lagi yang bertambah ya? Apanya CV ini lagi bertambah tadi? Selain kasnya dari CV ini. Kita lihat di sini tadi. Tuan Renaldi itu nyetorkan uang ke Kopsis ini tadi sebagai apa katanya? Sebagai modal awalnya, modal awal CV ini untuk berusaha. Berarti apa CV itu tadi bertambah?
modalnya, otomatis modalnya CV Tuan Renaldi itu bertambah. Berapa tadi katanya bertambah modalnya? 300 juta, ya. Bukan berarti maksudnya 300 tambah 300 jadi 600 juta, tidak. Tetapi di sini dikatakan uangnya CV Kopsis tadi kan ada 300 juta kan? Yang 300 juta itu juga dikatakan sebagai modal. Jadi jangan salah tangkap kamu bahwa 300 tambah 300 berarti uangnya CV Kopsis tadi 600. Itu tidak begitu konsep pemikirannya, ya. Tetapi yang 300 juta yang disetorkan oleh Tuan Renaldi ke CV Kopsis tadi itulah dikatakan kasnya bertambah. Uangnya ada 300 juta. Uang itulah namanya juga disebut sebagai apa? Modal. Ya, jadi uang itu hanya 300 juta ada di CP Kopsis. Uang itu disebut kas, uang itu juga disebut sebagai modal. Uang itu dijadikan sebagai modalnya. Maka dapatlah analisisnya, kas bertambah di debit, modal bertambah di mana tadi kita ingat lagi analisis debit kreditnya, modal bertambah di kredit sebesar 300 juta, ya. Jadi dapat satu analisisnya, ya. Jadi setelah kamu analisis, kita akan langsung pindahkan ke jurnalnya. Langsung pindahkan aja ke jurnal umumnya, ya. Ini dia, perhatikan. Kalau ibu suruh membuat jurnal umum, kamu harus buat kolomnya seperti ini yang sudah kita pelajari. Jangan ada tidak membuat kolom. Dari tugas yang kamu serahkan ke ibu, masih banyak kamu yang tidak membuat kolomnya, ya. Jadi setelah menganalisis tadi ini, analisisnya ini langsung kita jurnal, langsung aja ke sini. Jadi sebelum kita buat jurnal, kita buat kolomnya. Di atas kolomnya itu kita buat dulu nama usaha kita. Apa nama usaha kita tadi? CP Kopsis Transport. Ya, biar tahu kita bahwa ini adalah catatan atau jurnal dari CP Kopsis Transport. Di bawahnya kita buat apa nama kolom kita tadi ini, yaitu jurnal umum. Di bawahnya lagi kita buat lagi periode kapan ini dibuat. Periode kapan tadi ini soal ini terjadi, yaitu pada periode Januari 2015. Maka kita buat sini periode Januari 2015. Jadi nampak dia bahwa ini adalah jurnal umum dari CP Kopsis. Nama laporan kita ini adalah jurnal umum periode Januari 2015. Itu harus kita buat setiap membuat jurnal umum. Baru kita buat kolomnya. Ini kan sudah kita pelajari kemarin kolomnya apa saja. Ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Ini dia kolom jurnal umum, ya. Jadi cara memasukkan jurnal analisis ini tadi ke dalam jurnal, perhatikan, ya. Dalam jurnal, ini dia. Dalam jurnal ini kita muat begini. Tahunnya kita buat dulu, baru buatlah bulannya. Baru masuk tanggalnya. Ibu ulang. Tahunnya dulu, bawahnya ada bulan, di bawah sampingnya ini ada tanggal. Berarti kita mulai dari tanggal 1 Januari, ya. Berarti kita pindahkan analisis tadi. Dalam menjurnal, yang pertama sekali kita pindahkan adalah yang debit. Yuk, kita lihat dulu di analisis kita tadi nih. Coba lihat. Mana yang di situ yang debit? Mana? Iya, yang debit adalah kas, ya. Yang debit adalah kas. Maka itu duluan kita pindahkan. Biar jangan ribet nanti, debit dulu kita pindahkan. Ingat, debit dulu dipindahkan. Apa situ yang debit? Kas. Oke, kita masukkan ke jurnal ke sini. Kita pindahkan ke sini. Kas. Oke, ini dia. Ingat, dalam menjurnal, kalau dia posisinya debit, dia akan dimulai dari pinggiran garis ini. Dimulai, rapatkan ke garis ini dia, ya. Rapatkan ke garis ini, ke garis merah ini. Jangan ada sisa, ya. Itu tandanya dia adalah debit, ya. Kita mulai dari debit tadi, transaksinya pindahkan ke sini debit duluan dan dimulai dari pinggiran garis merah ini, ya. Dimulai dari pinggiran garis merah itu. Ya, setelah kamu tulis kas, maka kita lihat berapa tadi jumlahnya.
300 juta. 300 juta di mana dibuat di sini? Ya di kolom debit, karena yang kita pindahkan tadi adalah debit. Ini dia. Di sini dia ya. Oke, lihat ini. Nah, luruskan. Berapa tadi di debit? Sebesar 300 juta. Oke. Berarti kreditnya di apa? Kolom yang kreditnya tutup. Jangan sempat ada yang masuk, ya. Jangan ada yang masuk di situ, kita tutup garis kecil doang. Nah, ya. Kecil di situ. Oke. Debit sudah kita pindahkan. Sekarang lihat analisismu tadi. Kalau debit ini sudah dipindahkan, berarti mana sekarang yang mau kita pindah ke jurnal? Kreditnya. Ini. Kreditnya itu apa? Modal. Ya, kreditnya modal. Ayo kita pindahkan ke sini. Ke jurnal umum. Di jurnal umum, sebelah kredit dimulai dari mana? Jangan kau mulai dari pinggir garis ini juga, karena dari pinggir garis ini adalah tempat apa tadi? Tempatnya debit. Maka kredit akan dimulai dari sekitar 2 spasi dari pinggir atau sekitar 2 cm. 1, 2, berarti sekitar di sini ya. Oke, sekitar di sinilah kita buat apa tadi? Modal ya. Buatlah di sini dia modal. Gitu dia ya. Modal. Berapa tadi modalnya? Modalnya juga sebesar 300 juta. Maka pindahkan ke sini. Sebelah mana? Lihat kolomnya. Di mana tadi kolomnya? Kredit. Maka lihat kolom kredit. Kolom kredit yang kita tulis. Ya rupiahnya kita buat ya 300 juta. Oke. Debitnya diapain? Buat garisnya. Ya. Jadi begini dia cara menjurnalnya. Cara memindahkannya. Ya. Ini dia. Jadi kasnya dimulai dari pinggir garis merah, kreditnya masuk sekitar 2 spasi atau 2 cm, baru kolomnya juga sesuaikan. Kalau debit dia masuk di kolom debit, kalau kredit dia masuk kolom kredit. Yang tidak digunakan kolomnya buat garisnya, supaya jangan dimasukin ya. Oke, itu dia untuk tanggal 1. Udah mengerti di sini? Ya. Jadi jangan lurus. Banyak dari kamu membuat tugasnya itu malah diluruskan semua. Kasnya di samping garis ini, modal juga di sini. Begitu. Ya, itu salah. Jadi ibu ingatkan, kalau begini dia dekat garis berarti dia debit, itu aja. Kalau dia agak mencorok ke dalam berarti dia kredit. Itu dia. Jadi mengerti? Kalau untuk tempatnya ini sesuaikan dia tempatnya. Kalau dia debit tadi dianalisis, ya masukkan di kolom debit. Kalau dia kredit dianalisis, masukkan di kolom kredit. Bisa dimengerti kan? Iya, jadi inilah dia jurnal tadi. Ya. Di mana kita bisa membaca jurnalnya ini adalah begini cara bacanya. Kas 300 juta pada modal 300 juta. Ibu ulang. Kas 300 juta pada itu berarti menunjukkan udah ke kredit. Jadi kita bacanya begitu ya. Pada itu berarti dia sudah pindah ke kredit. Kalau masih debit jangan kau bilang pada ya. Berarti kas 300 juta pada modal 300 juta. Gitu cara bacanya. Yuk, bisa kan? Coba diulang semuanya. Kas 300 juta pada modal 300 juta. Ya. Jadi itu dia analisis dan jurnal umum untuk tanggal 1. Ya. Baik, kita lanjut untuk tanggal berikutnya. Ya, kita baca Januari tanggal 3. Januari tanggal 3 ya. Januari tanggal 3 dikatakan di sini lihat. Dibeli 3 mobil dari dealer Azam Motor seharga 240 juta. Dibayar secara tunai 200 juta dan sisanya dibayar 6 bulan kemudian, ya. Jadi yang membeli mobil ini siapa? Yang membeli mobil ini bukan Tuan Renaldi ya, Nak ya. Tapi yang membeli mobil ini adalah CP Kopsis tadi, ya. CP Kopsis itu tadi yang sudah membeli mobil 3 dari dealer Azam Motor. Berarti ayo
Kalau begitu CP ini sudah mulai, CP Kopsis ini tadi sudah mulai mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu ya. Berarti kalau CP Kopsis ini mau membeli mobil, otomatis dia mengeluarkan apa nak? Mengeluarkan uang. Berapa? Harga mobilnya yang 3 mobil tadi itu 240 juta ya, dia membeli 240 juta, otomatis dia akan mengeluarkan uang. Masalahnya di sini harga mobilnya 240 juta ini, tapi dibayar hanya berapa nak? Dibayar hanya 200 juta. Loh, 40 jutanya kemana? Nggak dibayar? Dibayar, tapi katanya nanti dibayar 6 bulan kemudian. Berarti apa namanya ini ya? Sesuatu yang belum dibayar namanya apa nak? Namanya adalah apa? Siapa yang tahu? Namanya adalah utang. Iya, merutang dia sebesar berapa lagi tadi sini utangnya? 40 juta, karena masih 200 juta dibayar tunai ya. Cuma 200 juta dikasih uangnya ke Azam Motor, berarti dia masih punya utang. Oke, kalau begitu kita mulai menganalisis. Berarti ayo, kalau CP Kopsis tadi membeli mobil 3, berarti apanya CP Kopsis itu tadi yang bertambah. Otomatis mobilnya akan bertambah sebanyak 3 ya. Jadi kita katakan ini sebagai apa? Kendaraannya ya. Berarti tambah hartanya berupa kendaraan ya. Yuk kita analisis tanggal 2. Caranya begini, jangan lagi ditulis Januarinya nak. Lanjut aja di bawahnya ini buat tanggal 2. Begitu dia ya. Tetap namanya Januari tanggal 2. Ya. Berarti kalau dibeli tadi mobil 3, berarti apanya CP Kopsis yang bertambah? Yang bertambah adalah kita buat saja namanya kendaraannya ya. Kita buat akunnya kendaraan. Kendaraannya bertambah berapa tadi ya? Bertambah 3 ya. Kendaraan ini apanya CP Kopsis? Otomatis ini adalah hartanya bertambah, yaitu kendaraan atau mobil. Maka harta bertambah di mana tadi? Ingat analisis debit kredit? Ya, harta bertambah di debit ya. Berapa tadi kendaraan jumlah hartanya itu? 3 mobil itu tadi harganya berapa? 240 juta. 3 mobil tadi itu kan 240 juta. Seginilah hartanya bertambah 240 juta. Udah? Sekarang kita lanjut. Dia bayarnya berapa tadi? 200 juta masih dibayar secara cash atau langsung dikasih uangnya. Ketika dia bayar 200 juta tadi itu secara tunai, maka otomatis CP Kopsis akan mengeluarkan apa nak? Akan mengeluarkan uang atau disebut dengan kas ya. Maka kasnya CP Kopsis akan bertambah atau berkurang? Iya, otomatis akan berkurang kasnya karena dikasih ke orang ya. Yuk, kas berkurang di mana? Yo, ingat hartanya berkurang. Berarti iya, berkurang di sebelah kredit. Berapa tadi uangnya berkurang? Berapa tadi dibayar secara tunai? Iya, masih 200 tadi dikasih duitnya. 200 juta. Kalau begitu, ada tadi lagi sisanya belum kita bayar di Azam Motor tadi itu. Berapa tadi? Berapa sisanya tadi itu? 40 juta lagi. Berarti apa kita namanya itu ya? Kalau belum kita bayar. Berarti kita punya apa ke Azam Motor ini, tempat kita membeli tadi itu? Iya, kita punya utang ke Azam Motor. Yo, berarti kita buat sini. Utang. Iya, yo. Berarti kita punya utang ya, utang usaha kita ada di sini. Utang usaha kita jadi ada ya. Berarti utang usaha kita jadi bagaimana? Bertambah ya, dari yang tidak ada menjadi ada, berarti bertambah. Utang bertambah di mana nak? Ayo. Utang bertambah di sebelah kredit. Ya, berapa tadi utang kita nak? 40 juta. Ini utang kita di dialernya tadi itu ya. Ini dia. Berarti ada kendaraan bertambah, ada kas berkurang, ada utang kita bertambah.
Nih, yuk kita mulai menjurnalnya. Masih ingat cara menjurnalnya? Mana duluan tadi Ibu katakan dipindahkan? Siapa yang masih ingat? Yang duluan dipindahkan ke jurnal adalah yang mana? Iya, yang sebelah debit ya. Sebelah debit. Mana sini yang debit? Ini dia. Namanya adalah kendaraan. Ini dia ya. Yuk kita pindahkan nak ke sini ke jurnal kita. Buat dulu tanggalnya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 2 ya. Kita masukkan dulu yang debit. Debit tadi adalah apa? Kendaraan ya. Kendaraan. Di mana tadi kendaraan kita sebelah debit? Iya, sebelah debit sebesar 240 juta. Ayo masukkan ke kolom debit. Jangan salah kamar ya. Ini dia. Berarti di sini berapa tadi? Berapa tadi? 240 juta. Oke. Ibu bilang tadi apa kalau yang nggak dipakai? Garis. Ya, tutup dia. Jangan sampai masuk orang lain nanti ke situ ya. Baik, kita lanjut. Udah kita pindahkan debitnya. Selanjutnya pindah apa tadi Ibu bilang? Nggak ada lagi debit situ? Tidak ada lagi debit di situ. Berarti kita pindahkan adalah kredit. Yuk, kreditnya di sini apa? Kas. Ini dia ya. Kas. Yuk, kita pindahkan kas. Tadi Ibu katakan kalau dia kredit gimana nulisnya? Sejajarkah sama kendaraannya? Tidak ya, tapi menjorok ke dalam. Sekira 2 spasi atau sekitar 2 cm ya, kurang lebihnya. Jadi kita luruskan ini. Jangan sampai ada di sini ya. Tapi kita luruskan modelnya ini. Di sini dia ya. Berarti apa tadi di kredit? Di sini ada kas ya. Kas. Kita masukkan kolom mana tadi nak? Kolom kredit. Jangan salah kamar. Berapa tadi nak? Kasnya 200 juta. Yuk kita pindahkan ke sini ke kolomnya. 200 juta. Oke. Dah setelah itu diapakan? Tutup kolom sampingnya kalau nggak ada lagi. Kita lanjut apa lagi? Ya, masih ada satu lagi kredit. Ini dia ya, yaitu utang usaha. Utang usaha sebesar 40 juta. Yuk kita pindahkan ke kolom sini. Berarti di mana tempatnya? Kredit dia. Iya, sejajarkan sama kredit yang tadi. Kredit yang tadi kan kas. Berarti di sini dia sejajarkan. Apa di sini? Ada utang usaha ya, sejajarkan dia. Di mana dia? Tetap tempatnya. Kalau kredit ya tengok kolomnya, mana kamarnya? Di sini sebesar 40 juta. Ingat yang di sampingnya digaris ya. Begitu dia. Jadi gimana tadi cara bacanya Ibu bilang? Ayo, siapa yang masih ingat tadi? Gimana? Ya, kendaraan 240 juta. Kalau dia kredit apa tadi? Pada ya. Pada kas 200 juta. Kemudian utang usaha 40 juta. Gitu dia cara membacanya ya. Bisa dimengerti? Bisa? Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Perhatikan. Di sini ada Januari tanggal 7. Dikatakan di sini diterima pendapatan jasa transportasi secara tunai sebesar 50 juta. Berarti di sini CP Kopsis tadi sudah mulai berusaha dia ya, sudah mulai berusaha dan ada jasanya, ada pendapatannya ya. Ada pendapatan dari transportasinya. Ya, berapa dapatnya di sini pendapatannya? 50 juta. Ya, jadi dia terima secara apa? Secara tunai ya. Secara tunai. Berarti secara tunai gimana nak? Secara tunai berarti langsung uangnya diterimanya ya. Langsung dikasih orang 50 juta sebagai pendapatannya. Berarti apanya CP Kopsis yang bertambah? Otomatis apanya yang bertambah? Kalau diterimanya dari orang 50 juta dari pendapatan dia. Apanya bertambah? Uangnya ya, uangnya yang bertambah atau dalam akuntansi disebut apa nak? Kasnya yang bertambah. Yuk kita buat di sini tanggal 7 tadi ya. Tanggal 7. Oke. Yang bertambah adalah otomatis uangnya atau kas.
KCP Kopsis bertambah. Kas tadi adalah harta. Harta bertambah di mana, Nak? Ya, di sebelah debit. Berapa tadi diterima uang pendapatan dia dari usahanya tadi tuh? 50 juta. Baik, berarti kita buat di sini 50 juta. 50 juta, ya. Kasnya bertambah, uangnya bertambah 50 juta. Oke, kalau begitu kasnya ini tadi bertambah karena diakibatkan karena ada apa tadi itu? Diterima karena adanya pendapatan jasa, ya. Kalau begitu kita buat di sini. Berarti ada yang bertambah lagi dalam usaha itu, yaitu namanya pendapatan jasa. Iya, bertambah atau berkurang, Nak? Pendapatannya bertambahlah, orang baru diterima, ya. Pendapatan bertambah di mana? Siapa yang masih ingat? Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Ya, Nak, ya. Berapa tadi? 50 juta pendapatannya. Oke, dah. Oke, kalau gitu kita pindah ke jurnal. Masih ingat tadi apa duluan dipindahkan, Nak? Iya, yang dipindahkan duluan adalah debit. Debitnya yang dipindahkan. Apa tadi sini yang debit, Nah? Yang debit adalah kas. Ayo, kita pindah ke jurnal umum. Buat dulu tanggalnya. Tanggal 7. Kalau debit tadi di sebelah mana? Dari pinggir garis, ya. Yo, berarti kita buat apa tadi debitnya? Kas, ya. Dari pinggir dia. Kas. Berapa? Masuk ke kolom debit sebesar berapa tadi, Nak? 50 juta. Oke, ini dia apa? Tutup langsung pinggirnya. Ya, oke, udah dipindahkan. Kita lihat lagi, ada lagi debit? Tidak ada. Berarti masukkan yang kredit. Yang kredit namanya apa? Pendapatan jasa. Yuk, kita pindah sini. Oke, kita lanjutkan tanggal 8 tadi, ya. Di sini bahwa Tuan Renaldi minjam uang dari bank untuk tambahan modal sebesar 50 juta. Kalau begitu berarti usahanya atau CP Kopsis tadi otomatis akan bertambah uangnya, ya. Akan bertambah uangnya 50 juta. Dari mana tadi itu? Iya, dari bank. Berarti kita buat analisisnya, ya. Berarti apa CP Kopsis bertambah karena dia minjam uang? Iya, uangnya atau disebut dengan kas. Otomatis kasnya akan bertambah lah, namanya baru minjam, ya kan gitu. Yuk, kas bertambah di mana? Harta bertambah di mana? Di debit. Sebesar berapa, Nak? 50 juta. 50 juta. Baik. Kasnya bertambah tadi. Dari mana tadi tuh kas bertambah? Karena adanya apa? Ini, karena dia tadi minjam uang dari bank, ya. Berarti kalau kita minjam uang itu apa kita namanya, ya? Otomatis yang muncul adalah apa kita? Utang. Ya, namanya kita minjam, berarti utang kita ada. Jadi utangnya CP Kopsis itu jadi ada ke bank, ya. Berarti kita analisis, berarti kasnya ini berasal dari utang, ya. Karena utang banknya. Utang bank, ya. Berarti utang banknya yang tidak ada menjadi ada, otomatis namanya utang bank bertambah. Utang bertambah di sebelah mana, Nak? Sebelah kredit. Berapa? 50 juta. Oke, ini dia analisisnya. Kembali kita jurnal. Apa tadi duluan, Ibu? Kita bilang kalau menjurnal, iya, yang debit duluan kita pindahkan. Yuk, berarti mana sini debit? Kas, ya. Yuk kita pindahkan di sini. Tanggal 8. Tanggal 8 yang kita pindahkan duluan adalah kasnya tadi, ya. Kas dari pinggir garis. Ingat dari garis, ya. Kasnya sebesar 50 juta. Ingat di kolom debit. Yang lainnya kita garis. Selanjutnya kita pindahkan adalah kreditnya, yaitu utang bank, ya. Pindahkan dia ke jurnalnya. Gimana tadi kalau kredit? Iya, menjorok ke dalam, sejajarkan sama kredit yang lain, yaitu utang bank. Berapa tadi?
Ya, 50 juta. Oke. Ya. Ini dia analisisnya, ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya, ya. Jadi untuk berikutnya ini Ibu harapkan kamu yang meneruskannya. Cuman 3 lagi, ya. 3 analisis, 3 transaksi ini kamu lanjutkan. Ini dia soalnya. Bisa kan? Bisa? Nah, ini dia, ada terang kan? Oke, tanggal 10, 15 dan 16. 15 dan 16. 3 soal lagi ya. 3 soal ini nanti sebagai tugas kamu. Kamu lanjutkan ini, ya. Jadi kamu tulis soalnya ini. Tulis soalnya, ini soalnya semua. Oke. Setelah itu kamu buat analisisnya, ini dia, tulis lagi kembali semua ya. Ini. Oke. Nanti kamu teruskan dia tanggal 10, 15 dan 16 ya. Berikutnya kamu buat jurnalnya, ini dia, rapi dibuat jurnalnya. Ini ya. Terang. Ini ya. Oke. Dibuat kolomnya seperti ini, rapi ya. Jadi judulnya, jurnal umumnya, periodenya dibuat. Oke. Baru kamu kerjakan lagi, ya. Baik, bagi kamu yang belum mengerti, kamu bisa chat Ibu ya, biar Ibu ajari secara langsung. Karena nanti ujian kita, ujian semester di tanggal berapa itu ya? Bulan 3 ini. Ini nanti materi kita, analisisnya dan jurnalnya. Jadi kamu harus mengerti ya, Nak ya. Jadi kalau tidak mengerti silahkan dihubungi Ibu melalui Japri. Ya. Ibu akan terima gitu ya. Jadi baik, kamu kerjakan. Kamu tulis dulu ini nanti soalnya, tuliskan ini, kerjakan, kemudian kamu serahkan ketika mengumpulkan buku di kantor ya. Ibu katakan kemarin dikumpulkan supaya bisa Ibu periksa. Baik, terima kasih.